Gitu Pak. Jadi azan itu muter tiap saat, tiap detik. Mungkin di sini udah nggak ada, di daerah lain suara azan subuh. Paham maksudnya Pak? Jadi nggak pernah berhenti tuh suara azan. Karena ini suara panggilan Allah. Untuk apa? Untuk seluruh manusia sejagat raya ini. Jadi kalau azan stop, sama aja menyetop syiar-syiar Allah. Betul atau tidak Pak? Iya, sama aja menyetop syiar Allah. Nah, jadi apa tujuan azan? Tujuannya wa yahsul bihid du'a ila jamaah wa ijhari syiaril Islam. Jadi azan itu tujuannya adalah mengajak jamaah ya untuk sholat. Betul nggak Pak? Sekaligus wa izhari syiaril Islam. Dan azan itu merupakan syiar daripada syiar Islam. Makanya di dunia ini tidak ada agama yang paling hebat kecuali ajaran Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan berpemandang di mana-mana. Sampai saya baca hadis begini Pak. Ada hadisnya yang sangat menarik. Saya buka di sini. Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat. Kata Allah begini, wahai malaikat, dengarkan suara azan. Kata malaikat, saya takjub kepada seorang pengembala yang ada di bukit gunung, dia naik, lalu dia berkomandang suara azan. Begitu dia berkomandang suara azan, orang dengar di tengah masyarakat pegunungan, banyak orang yang duduk bersimpuh sujud untuk aku, kata Allah. Maka itu orang yang azan, dosanya diampuni setelah dia azan. Dan orang yang datang menuju masjid dan musola, orang itu juga langkahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak nggak usah dihitung lah berapa kali Bapak datang sholat berjamaah, berapa kali kita berazan. Makanya nanti orang yang azan itu dapat istimewa ya pada hari kiamat. Itu yang paling istimewa nanti orang yang sering berkomandang azan di dunia. Atwalun nas a'naqon, dia paling tinggi, paling mulia yaumal kiamah ya. Jadi Bapak jangan suka nggak mau azan. Ada satu musola cakep Pak, saya nggak sebut wilayah Pesanggerahan. Cakep tuh musola, cakep, karpetnya begini. Cuman sayang nggak ada yang mau azan. Saya bilang, ente dosa, ngapain ente bangun musola sampai ratusan juta, lalu musola ente sepi dari suara azan, nggak ada yang azan Pak Ustad. Ente cari, kalau perlu ente cari, ente pantek orang yang azan, ente gaji duit ente sampai ke akhirat. Halo, betul nggak Pak? Iya. Jadi ini masjid indah ketika suara azan dengan suara yang indah. Apalagi azan subuh Pak. Itu kalau azan subuh itu yang paling bagus anak muda yang suaranya lantang. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya Pak? Salat itu lebih baik daripada tidur. Suara anak muda lantang. Cari muadzin yang suaranya lantang, suaranya merdu, sehingga orang datang tertarik. Itu azan Pak. Jadi nggak perlu pakai aturan, nggak perlu pakai larang-larangan ya. Nah itu udah saya terangin tadi. Yang dilarang itu kalau memang komunitasnya yang heterogen, daerah-daerah yang agamanya yang notabene-nya mayoritas ya, atau di perkampungan Cina ada masjid, ada musola, dia tahu diri ya gitu. Jangan ente di kampungan Cina azan gede banget, dikeroyok ente nanti ya nggak, dikeroyok, ente tahu diri aja gitu. Jadi inilah tentang azan supaya orang tertarik ikut berjamaah
wa ijhari syiaril Islam, dan azan itu bentuk daripada syiar Islam. Kemudian apa keutamaan azan? Yang pertama, keutamaan azan, dosa orang yang berazan diampuni oleh Allah. Amin. Kedua, orang yang mendatangi itu panggilan azan, yaitu datang kemana? Ke masjid, maka itu menjadi prioritas utama pada hari kiamat. Maka orang itu, aku jamin, selain dosanya diampuni, orang itu dimudahkan bakal masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai Nabi mengatakan begini, ya. Abi Hurairah radhiyallahu an. Di sini ada dalam kitab yang kita baca sekarang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, lau ya'lamun nasu, andai kata manusia tahu, ya, mapin nida, apa yang ada di dalam azan, apa yang ada dengan suara azan, wasopil awal, dan dia pasti ingin berbondong-bondong mencari sop yang pertama. Jadi begitu suara azan berkumandang, kita udah siap-siap segera. Misalnya subuh tadi jam 4 lewat 40 berapa? 42. Itu jam 4 udah bangun, udah mandi segala macam. Kalau bisa setengah 3 udah sholat tahajud. Nah begitu sebelum azan udah tiba, ambil sop yang paling pertama. Gitu. Apa kata Nabi? Siapa yang mendapatkan sop yang pertama, dialah orang yang mendapatkan meraih surga. Amin ya rabbal. Summa lam yajidu, kemudian dia tidak mendapatkan sop yang pertama, illa ayastahimu alaihi la astahamu alaihi, maka orang itu akan berebut ketika mendengar suara azan, ingin meraih sop yang pertama. Karena dalam sop yang pertama itu adalah sop yang paling utama, yang diutamakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan cara undian, walaupun dengan cara diundi. Jadi kalau sop udah penuh, baru sop berikutnya. Jadi semakin sop pertama lebih afdol, kedua, ketiga, dan seterusnya. Inilah hadis Nabi yang menyatakan betapa mulianya, betapa agungnya orang yang memenuhi seruan azan. Kemudian kata Nabi, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Andai kata manusia tahu tentang begitu banyaknya pahala, niscaya manusia berlomba-lomba untuk memenuhi seruan azan. Walam ya'lamu ma fil atamah was subhi la atauhuma walau habban, muttafaqun alaih. Andaikan manusia tahu begitu mulianya salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah, maka orang itu la atauhuma, dia pasti akan mendatangi dua salat, salat isya dan salat subuh. Bukan berarti salat maghrib kagak penting, maghrib penting. Jadi kalau kita tek hadis ini, salat isya orang rata-rata matanya udah mulai ngantuk, betul nggak? Karena aktivitasnya dari pagi tuh, ya Pak. Salat johor itu kan suaranya sir, nggak kedengeran suara imam Fatihah surah. Asar sir juga, maghrib mulai itu. Tapi yang ditekan oleh Nabi, andaikan ada orang ikut sholat berjamaah, memenuhi panggilan azan, maka itu sholat isya berjamaah sama pahalanya seperti mengerjakan sholat separuh malam, nisful lail, separuh malam 12 jam. Banyak enggak coba? Dan lebih beratnya lagi ketika kita sholat subuh berjamaah seperti tadi, itu pahalanya seperti qiyamul lail, sepanjang malam. Jadi beratan mana? Sholat isya sama subuh? Subuh. Walaupun isya 4 rakaat, subuh 2, pahalanya lebih gede subuh. Jadi sholat 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Itu nilainya lebih tinggi, lebih unggul daripada dunia dengan gemerlapnya dunia. Alhamdulillah kita semua bisa sholat berjamaah, amin, di masjid Mujahidin ini.
Muttafaqun alaih. Walaupun orang itu saking pengen mendapatkan pahala sholat semalaman suntuk, ya, gara-gara sholat isya dan subuh, walau habwan, kalau bisa dia merangkak-rangkak, dia lakonin. Tahu merangkak-rangkak bahasanya Pak? Dia jalan, maksudnya merangkak-rangkak, walaupun kakinya asam urat bahasa kita. Saking pengen dapat pahala, dia lakonin. Satu ketika ada seorang sahabat, Ibnul Maktum, siapa namanya? Dia matanya buta, hidup di kota Madinah. Lalu dia ngomong sama Nabi, wahai Rasulullah, adakah rukhsah? Rukhsah itu artinya keringanan bagi saya. Saya matanya buta untuk tidak ikut sholat berjamaah ke masjid. Nabi tanya, hal sami'tan nida ya Ibnu Maktum, apakah anda mendengar suara azan? Qala na'am ya Rasulullah, saya dengar suara azan, tapi mata saya buta. Yang buta matamu, tapi pikiranmu masih sehat, hatimu masih normal, telingamu masih peka. Jadi kalau gitu engkau tetap wajib datang sholat berjamaah, kata Nabi. Itu seorang Ibnu Maktum yang matanya buta, apalagi kita yang matanya normal. Sungguh sangat disayangkan ketika kita diberikan normal mata kita, lalu kita tidak sholat. Betapa rendahnya hidup kita daripada sahabat Ibnu Maktum yang matanya buta. Itu satu pahalanya. Kemudian yang kedua, ya, orang yang tidak memenuhi suara panggilan azan, maka orang itu disamakan oleh Nabi seperti setan. Seperti apa? Setan. Setan, Bu. Setan, Pak, setan. Ya, Bu. Jadi kalau ada orang kagak mau dengar suara azan, berarti dia sama dengan setan. Emang ada hadisnya? Ya ada hadisnya. Ini aja kita kupas sekarang. Ini kita kupas. Ya Bu, kitabnya ada. Yuk kita kupas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza nudiya bis shalah. Apa artinya? Idza nudiya, apabila nudiya, dipanggil untuk sholat. Berarti itu ada azan enggak? Ada azan enggak? Azan. Azan itu kan panggilan. Apabila dipanggil untuk sholat, ya, maksudnya ketika suara azan berkumandang, adbar syaiton walahu duratun. Adbaro maknanya setan itu kabur, setan itu lari, terbirit-birit. Walahu duratun, saking ogahnya tuh setan dengar suara azan, saking panasnya tuh setan, sampai dia terbirit-birit, sampai kabur, sampai terkentut-kentut. Waduh, ini ada kalimat walahu durat, bukan ngarang. Duratun itu artinya kentut, Bu. Ya Allah, saking panasan. Sama juga maling nih, Bu, ketangkep sama masyarakat, kabur sampai cepirit-cepirit. Sama gitu setan cepirit-cepirit ya, mendengar suara azan itu. Ya Allah, aneh bin ajaib kalau ada orang Islam anti azan. Sama aja dengan setan dia. Betul. Nauzubillah min. Setan itu kalau mendengar suara azan kabur, terbirit-birit sampai terkentut-kentut, kata Nabi. Hatta la yasma'at ta'zin, sampai suara azan berhenti, ya. Sampai suara azan. Kalau itu ada muazin di sini di masjid, suara azan berkomandang Allahu Akbar, kabur tuh setan. Bus. Begitu udah tersesai nih, la ilaha illallah, balik lagi tuh setan kemari. Balik ke masjid tuh setan. Tuh Pak. Jadi kalau ntar ada yang sholat setelah azan kagak ada, itu setan tuh. Nauzubillah min dzalik. Jadi setan tuh kabur, Pak. Kalau azan nggak berhenti, dia balik lagi tuh.
Fa ija kudiyan nida akbala. Apabila udah selesai itu azan, dia balik lagi, datang lagi. Hatta ija suwiba lis-shalah adbara. Ketika qomat mau dimulai, ya qomat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Terus apa lagi? Qomat, qodqo, mazis sholat, qodqo, mazis sholat. Itu suara qomat aja dia kabur, minggir lu. Nah, begitu qomat habis nih, datang lagi tuh setan. Datang lagi. Ngapain tuh setan? Bu, ngapain tuh setan? Hatta ijaku dia taswir akbala, datang lagi. Hatta yahtiru bainal mar'i wa nafsi. Itu setan. Kalau orang mau sholat, dia datang, masuk ke darah, berjalan di dalam tubuh kita. Ngapain tuh setan? Umumnya setan itu goda kita pada saat kita mau takbiratul ihram. Tuh, itu rata-rata. Contoh ibu ini hari Minggu, ya, ibu sholat johor nih. Terus ada anak ibu, Assalamualaikum, Neng, malu mana? Lagi sholat, mak no di kamar. Kebetulan jendelanya ngablang. Ntar bilangin mak lo, habis asar gue mau samper kondangan ke joglo. Tuh, kata tetangganya. Ntar bilangin ya, padahal maknya lagi ngapain? Lagi sholat, ya. Ntar gue samper malu. Jangan lupa pakai pakaian yang seragam itu, yang pink. Tuh, mak tadi ada tamu, gue juga udah tahu. Belum dibilang udah tahu dia, direkam itu. Jadi sholat itu merekam tetamu. Ayo, ada nggak begitu Pak? Allahu Akbar. Bapak ketika takbir itu mau sholat, HP nggak tahu di mana. Begitu takbir ingat, HP ternyata ada di belakang bupet. Bapak-bapak aki-aki Allahu Akbar, lana kolor ada ngegantung. Ingat aja itu kok. Itu setan itu bikin bayangan. Ya. Allahu Akbar, hari Minggu gue punya utang itu sama warung rokok di Samsu, belum bayar. Itu setan. Ini dikatakan uzkur kada wazkur kada lima lam yazkur min qablu. Jadi apa yang enggak inget dibikin inget sama setan. Tuh. Maka banyak sholat kita kagak khusyuk lantaran setan interaktif di dalam diri kita, godain kita, ya. Makanya supaya kita khusyuk, pertama kita baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan kita terlindung daripada godaan setan yang terkutuk. Kan gitu Pak? Enggak? Yang kedua, Allahu Akbar. Mulut ngucapin takbir, hati menerjemahkan. Tidak ada yang paling besar dalam hidup kita kecuali siapa? Allah. Ketika kita ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah itu kita terjemahkan. Ya, sungguhnya salatku, ibadahku, mati, hidupku aku pasrah kepadamu ya Rabb. Jadi mulut mengucapin, hati menerjemahkan supaya sinkron. Itu untuk supaya tidak diganggu oleh setan. Itu tujuannya. Maka ketika sholat jangan pernah kita mikirin sesuatu. Itu. Jadi supaya khusyuk sholat kita. Nah itu ya. Nah, jadi setan itu selalu menggoda kita. Mayadri kam sholat. Berapa rakaat ini gua sholat? Apakah 2 apa 3? Pernah nggak terjadi gitu? Pernah nggak? Nah itu semata-mata kita sholat digoda oleh setan. Nah, kemudian kata Nabi di sini dikatakan, ya, ada hadis berikutnya dari Amr bin As radhiyallahu an bahwasanya dia mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqul summa shallu alayya." Kata Nabi, kalau kamu semua dengerin suara azan, ikuti apa yang diucapkan oleh orang yang azan. Paham Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikutin. Betul nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus ada kalimat hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata hayya 'alal falah. Apa artinya? Ayo mencapai kemenangan. Ayo sholat. Ayo mencapai kemenangan.
Kemudian ujungnya la ilaha illallah. Kalimat apa itu, Pak? Kalimat tauhid. Siapa yang biasa itu diucapkan lalu kita ngikuti, ketika kita meninggal dunia, insya Allah meninggal membawa kalimat tauhid, kalimat la ilaha. Kalau dia mati membawa kalimat itu, dipastikan mati dalam keadaan husnul khatimah. Enak apa tidak? Nah, jangan sampai. Ini padilah azan. Jadi hanya setan yang takut dengan azan. Orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau mendengar suara Allah dipanggil, wajilat qulubuhum, gemeter hatinya. Itu, Pak. Nah, inilah padilah-padilah azan yang kita kupas. Kemudian kalau udah kelar, summa sallu alayya. Jangan lupa membaca salawat kepada aku, kepada Nabi. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang baca salawat 1 kali untuk Nabi, diganjar berapa? 10 kali, ya. Summa sa'alullaha alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah. Siapa orang yang membaca doa setelah azan selesai, itu doa yang biasa kita baca gimana? Yang biasa kita baca, Allahumma robba hajihin da'watit tammah. Ibu hafal semua, Bu, ya? Allahumma robba hajihin da'watit tammah. Ya Allah, robba, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna, ad-da'wah at-tammah, ya. Wassalatil qaimah, dan dengan azan kita supaya mendirikan sholat. Betul nggak? Terus ati Sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah, dengan azan berkomandang, ya Allah, sampaikan, wasilahkan, ya, salawat kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad, wal fadilah. Dengan azan ini akan mendapatkan fadilah. Fadilah artinya kemuliaan, bukan hanya di dunia, tetapi juga kita akan mendapatkan kemuliaan di mana? Di akhirat. Nah, ini yang hebat lagi di ujungnya. Wa ba'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Nanti kita semua bakal diapain nanti? Dibangkitkan pada hari kiamat. Betul nggak? Dalam keadaan urian, manusia dikumpulkan. Yuhsarun nas yaumal qiyamah uryanun, kata Nabi. Manusia nanti bakal dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang semua, tanpa memakai satu gaun pun. Halo, Bu, telanjang apa pakai baju nanti? Telanjang, Bapak? Telanjang semua, ya Bu. Jadi kita kagak pernah. Kalau gitu Pak Ustadz, saya besok lihat artis, pala lu bejam. Boro-boro ngeliatin artis, lu mikirin nasib lu kemana besok? Boro-boro lu ngeliatin artis, ya enggak? Lu nanti di lu suruh jembat, no, ada jembatan Shiratal Mustaqim, ya. Kalau lu lulus selamat, kalau enggak lu keceblong. Ya Allah, gara mikirin gituan. Jadi memang dalam keadaan telanjang itu kita semua. Nafsi-nafsi yang dipikirkan bagaimana kita selamat. Betul apa tidak? Kemana? Di sini ada kalimatnya, manzilatan fil jannah. Jadi supaya kita mendapatkan kedudukan di mana? Fil jannah. Apa fil jannah? Di surga. Jadi kita dengan azan ini akan mendapatkan satu keunggulan. Ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat, kita akan mendapatkan apa? Syafaat. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Allah janjikan orang yang dengar suara azan, dia sambut, dia kemudian dia datangi orang itu nanti pada hari kiamat. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Orang itu dipastikan akan mendapatkan pertolongan Nabi, yaitu syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan tentang fadilah azan, manfaatnya dan tujuannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang sangat mencintai azan, karena dijanjikan kita akan diangkat derajatnya di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Nabi berpesan dari Anas bin Malik, jangan lupa kalau doa pengen dikabul, ada doa yang tidak ditolak, kata Nabi.
la yuraddu ad-du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ada doa yang ditolak antara azan dan iqamah. Nah, begitu azan dan iqamah kita berdoa, ya Allah, sembuhkan penyakit saya dari Covid. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya dari berbagai macam musibah. Insya Allah doanya dikabul oleh Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup fadilah tentang keutamaan azan. Mudah-mudahan orang-orang yang anti azan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika kita meninggal dunia kita tidak pernah lupa bahwa kita nanti akan membawa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kita lahir kita diajankan oleh kedua orang tua kita, dan ketika kita masuk lubang kubur juga kita diajankan oleh orang-orang yang masih hidup. Betul atau tidak? Dan mudah-mudahan dengan kupasan azan ini akan semakin menambah panggilan kita, seruan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktu. Hanya modal salat 5 waktu inilah yang menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dengan ilmu yang kita kaji hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tad'ina wa la ma'ana sakiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup yaitu doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.